Sebab peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu kedagingan kita, keinginan-keinginan mata kita, angkuhan hidup yang seringkali menyeret kita jauh dari Tuhan. Itulah yang selalu hadapi tiap-tiap hari. Kita harus lawan, kita harus perangi itu hari lepas hari. Dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi kita dikatakan bisa mengalahkan itu ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Sampai benar-benar iman yang kita miliki ini mengalahkan dunia. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan di minggu pertama bulan Mei. Semesta alam memuja Tuhan. Kau Allah yang benar Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siapkan siap hati kami Tuhan, untuk berisi lagi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, yang selalu melingkupi kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang selalu memperbaharui setiap hati kami Tuhan. Datang Tuhan, baharui hatiku. Marilah kita siapkan hati kita buka hati kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kita tahu betapa perlunya kita akan firman Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, apalagi masa COVID-19 belum selesai. Kita masih ada ke depan yang kita tidak tahu sampai kapan. Tentunya banyak hal yang membuat kita bisa menjadi khawatir, bisa menjadi putus asa. Tetapi saya percaya ketika firman Tuhan datang kepada kita, firman ini yang akan memberikan pencerahan buat kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena di tengah-tengah masalah persoalan yang begitu menakutkan, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk duduk sehidangan bersama dengan Tuhan, menikmati roti hidup dan air hidup, yaitu firman-Mu Tuhan, yang kami sangat butuhkan bagi kebutuhan jiwa kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan diberikan hati yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Apapun masalah persoalan kami itu tidak akan dapat menghalangi kami untuk membuka hati kami, diisi dengan firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu Tuhan, dan urapi kami semua. Biarlah kebenaran firman ini menjadi berkat yang besar bagi setiap pribadi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah masuk di bulan Mei, di mana kita masih bicara tentang iman. Tapi tema bulan Mei ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Perikop ini bertema iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi bagian dari keluarga Allah, dan semua orang percaya adalah saudara-saudara kita. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama, yang mengatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebagai keluarga, kita harus saling mengasihi dan melakukan perintah-perintah Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Perintah-perintah Allah tidak berat, karena sebagai keluarga Allah, kita semua mengalahkan dunia dan mengalami kemenangan melalui iman kita, yang dikatakan dalam ayat 3 sampai 4. Iman ini adalah suatu benih yang luar biasa, potensi ilahi yang menjadikan kita pribadi yang memiliki kehidupan yang luar biasa. Iman inilah yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Pertanyaannya, bagaimana agar iman kita mampu mengalahkan dunia? Bagaimana agar iman kita mampu mengalahkan dunia? Karena pasti saya dan saudara mau memiliki iman yang mengalahkan dunia. Amin. Nah, yang pertama, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa setiap orang percaya, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Yang pertama, supaya kita memiliki iman
yang mampu mengalahkan dunia, maka yang pertama kita harus lahir dari Allah. Kita harus lahir dari Allah. Ya, artinya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Itu yang pertama. Kita harus lahir dari Allah. Ya. Kalau kita mau melihat iman yang kita miliki itu mampu mengalahkan dunia, maka kita harus lahir dari Allah, yaitu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dialah juru selamat kita. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia juru selamat kita. Di dalam Yesus ada kuasa yang dahsyat, nama di atas segala nama. Sebagaimana Filipi 2 ayat 9 sampai 11 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi di dalam Yesus ada kuasa yang dahsyat, nama di atas segala nama. Kita percaya kepada Dia. Ya, itu kita lahir dari Allah. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Iman itu seperti benih. Benih ini akan tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak dan baik apabila kita tanam, kita sirami dengan air, kita rawat dengan memberi pupuk dan bersihkan ranting-rantingnya. Ya, pasti benih itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah yang banyak dan baik. Demikian juga iman kita mampu mengalahkan dunia apabila iman kita terus dirawat, diberi pupuk, disirami, dan dibersihkan dengan firman Tuhan dan doa serta persekutuan ibadah kita dengan Tuhan dan orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi ini yang pertama, kita harus lahir dari Allah, yaitu percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Kristus, Dia adalah anak Allah, Dia adalah juru selamat kita, bahwa di dalam Dia ada kuasa yang dahsyat, nama di atas segala nama, dan semua kekuatan-kekuatan akan bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Itu sebabnya kita harus lahir dari Allah, supaya kita memiliki iman yang kuat, ya, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Pelihara iman kita. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus bertumbuh, ya, untuk mencapai kesempurnaan iman itu, maka kita harus tetap terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita tetap terus membangun kehidupan doa. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bersekutu, beribadah. Kita menjadi orang-orang yang lahir dari Allah. Karena di situ kita akan mendapatkan banyak kekuatan, ya. Dan dalam nama Yesus ada kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, sehingga kita mampu memiliki iman yang mengalahkan dunia. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 2 dan 3 di dalam Fatsal 5 pertama Yohanes, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, yang kedua, supaya kita memiliki iman yang mampu mengalahkan dunia, maka kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Ya, artinya ada ketaatan kepada Tuhan. Ya, ada ketaatan kepada Tuhan. Ada ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Ya, kenapa? Karena dari firman itu dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Ya. Jadi kita harus lakukan perintah Tuhan, harus lakukan firman Tuhan, sebab di situ ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, kekuatan Allah untuk menerangi kita, sehingga perjalanan kehidupan kita tidak akan kesasar, kita tidak akan jatuh, sebab firman itu akan menjadi terang bagi setiap jalan kehidupan kita. Ya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itulah firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang kepada atau dalam kebenaran. Itu luar biasa, ya, supaya kita memiliki iman yang kuat, ya, kita mampu mengalahkan dunia, maka kita harus lakukan perintah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan dan firman Tuhan, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan memiliki iman yang mengalahkan dunia. Yang ketiga, kita harus andalkan kuasa Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Ini harus menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka Roh Kudus ada dalam setiap pribadi kita. Roh itu yang akan memampukan kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita, ya, sebab dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kita mampu mengalahkan dunia sebab roh yang ada dalam kita, yaitu Roh Kudus, dia akan memampukan kita sehingga kita dapat mengalahkan dunia ini. Haleluya. Iman kita bisa mengalahkan dunia. Iya. Dunia itu apa maksudnya dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu dunia. Dunia itu adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya. Itulah yang selalu kita hadapi tiap-tiap hari. Kita harus lawan, kita harus perangi itu hari lepas hari. Dan kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tapi kita dikatakan bisa mengalahkan itu ketika kita mengandalkan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada dunia. Roh yang ada dalam dunia itu kedagingan kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup yang seringkali menyeret kita jauh dari Tuhan, ya. Tidak ada satu orang manusia manapun yang mampu mengalahkan keinginan matanya, keinginan dagingnya, keangkuhan hidupnya. Semua orang pingin terkenal, semua orang pingin meraih sukses, semua orang pingin di atas, ya, meraih segala sesuatu. Bukannya salah, baik, ya,
tetapi dengan cara yang salah, ya. Nah, itulah kedagingan kita, ya, yang kita harus kalahkan tiap-tiap hari, ya, dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam setiap kita orang yang percaya. Dunia kosmos, suatu sistem kehidupan yang dikuasai iblis dan roh jahat, ya, di mana dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah, lahir dari Allah. Kita tinggal dalam dunia ini, tetapi ingat baik-baik, dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat atau iblis. Tapi ingat bahwa kita berada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 16, itu doa Yesus, dikatakan kita bukan berasal dari dunia, tapi kita berasal dari Allah. Ya, itu sebabnya dunia membenci kita. Dunia yang kosmos ini yang sudah dikuasai oleh sistemnya sudah dikuasai oleh kuasa gelap, iblis, setan, ya. Tapi kita jangan takut, sebab kita ada kekuatan daripada Tuhan, ya. Sementara kita berada di dunia ini, kita harus berperang melawan kuasa-kuasa penguasa udara, yaitu iblis. Sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 12, sebab peperangan kita, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Ini kenyataan, ya. Dikatakan melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Allah itu nggak berat sebetulnya. Kalau kita itu menyadari bahwa kita ini lahir dari Allah. Ada kuasa nama Yesus, ya, di mana nama Yesus, di dalam nama Yesus semua kuasa-kuasa bertekuk lutut, ya. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan juga itu yang memberi kekuatan buat kita, menerangi jalan hidup kita. Dan firman Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16. Dan kemudian dikatakan kita diberikan Roh Kudus, roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita nggak usah takut, ya. Di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa. Perangan kita melawan darah dan daging, melawan keinginan-keinginan mata, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, dan melawan roh-roh penguasa udara, ya. Yang kita tahu itulah yang kita perangi tiap-tiap hari. Sampai kita benar-benar iman yang kita miliki ini mengalahkan dunia, ya. Dunia, keinginan-keinginan daging, dan dunia kosmos yang sudah dikuasai oleh kuasa jahat, iblis, setan dan roh jahat. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Roh Kudus, roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari iman kita dikatakan iman kita, ya, di dalam ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, ya. Iman kita yang mengalahkan. Nah, iman itu harus bertumbuh, iman itu harus berkembang, ya. Iman itu harus menjadi kuat. Dan bagaimana supaya iman itu jadi kuat sehingga bisa mengalahkan dunia ini? Maka kita harus sadar kita ini bukan berasal dari dunia, tapi kita lahir dari Allah. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, Dia Juru Selamat. Dan di dalam namanya segala kuasa-kuasa takluk kepadanya. Dan kita tahu kita tetap terus taat kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, merenungkan itu menjadi gaya hidup kita, membaca firman Tuhan, berdoa dan bersekutu, ya. Maka kita memiliki kekuatan di dalam iman kita. Dan kita mengandalkan bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan kuasa Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam setiap pribadi kita. Haleluya, amin. Maka dunia, keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup tidak
dapat menguasai kita lagi. Dan dunia kosmos yang sudah dikuasai oleh roh-roh jahat, itu kita bisa perangi, kita bisa kalahkan, sebab iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tumbuhkan iman kita dengan setia kepada Tuhan. Tetap membaca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, tetap berdoa, dan kita tetap memiliki ibadah persekutuan, baik pribadi maupun keluarga. Ya, kita pererat lagi persekutuan kita. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus ada di sana. Setiap keluarga bangun mezbah. Keluarga ini kesempatan untuk memperkuat iman kita, keluarga kita, sehingga kita tidak mudah diserang oleh kekuatan-kekuatan dunia ini, sehingga keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, yang solid, yang memiliki iman yang tangguh, memiliki iman yang kuat. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita banyak persaingan, kita nggak usah takut, karena kita tahu kita dapat mengalahkan dunia. Kita akan menang, kita akan lihat Tuhan berkati setiap usaha kita, Tuhan berkati setiap pekerjaan kita, Tuhan berkati masa depan kita. Karena itulah kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi beban hidupmu? Apa yang menjadi kegelisahan dalam jiwamu? Itu hal-hal yang datang menyerang kita, yang kita harus lawan dengan iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam namanya segala kekuatan-kekuatan dunia ini takluk, dan segala masalah persoalan kita yang datang, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, kita harus kalahkan dengan iman yang sungguh, bahwa kita adalah lahir dari Allah. Kita adalah keluarga Allah, dan di dalam kita Tuhan memberikan firman-Nya, aturan-aturan yang kita harus taati. Nah, lebih daripada itu, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam setiap hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka hati kepada Tuhan. Kita bawa segala ketakutan, kekhawatiran kita, hari esok kita, masa depan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Biar kuasa dan kekuatan Tuhan memenuhi kita, sehingga kita mampu melawan, menaklukkan itu, sehingga kita boleh bangkit kembali dan melihat masa depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab Tuhan berjanji masa depan yang penuh damai sejahtera Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa ada kemenangan bagi setiap orang yang percaya menghadapi dunia persoalan kami, dunia keinginan-keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup kami, dunia kosmos yang kami hadapi saat ini, yang sudah dikuasai oleh si jahat, iblis, dengan kekuatan. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi kami bersyukur biarlah keyakinan akan Allah, bahwa kita lahir dari Allah. Kita bukan datang dari dunia, tapi kita datang dari Allah. Kita milik Allah. Dan Tuhan, Engkau membekali kami dengan firman-Mu yang hidup. Firman itu yang akan menguatkan kami, firman itu yang akan menyelamatkan kami, firman itu yang akan membentengi kami. Bahkan Kau berikan Roh Kudus penolong yang terus mendampingi kami, Parakletos yang mendampingi kami, yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kami, yang memotivasikan kami, yang menuntun kami, yang memegang erat kami, dan memberikan kepada kami kuasa untuk menaklukkan segala kekuatan-kekuatan dunia ini, dan kami mendapatkan kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Di dalam ketakutan, kekhawatiran kami, ada pencerahan dari firman-Mu Tuhan
Biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami tidak mau dikalahkan oleh perasaan kami. Kami tidak mau dikalahkan oleh situasi. Kami tidak mau dikalahkan oleh keadaan-keadaan sekeliling kami. Kami tidak mau dikalahkan oleh COVID-19. Kami mau menang di dalam Engkau. Kami mau berpegang teguh akan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Itu penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di awal minggu ini, di bulan Mei ini, kami ada bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari yang akan kami lewati akan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami yakini, kami imani bahwa kami adalah anak-anak Allah, keluarga Allah. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kami. Engkau akan bukakan jalan bagi kami. Ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, ketika kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami lahir dari Allah, maka kami tidak akan pernah kekurangan hal yang terbaik yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sementara stay at home ini Tuhan, mungkin tidak ada banyak pergerakan, mungkin pekerjaan pun terhambat. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah menutup pintu berkat-Mu. Engkau curahkan dengan cara-Mu yang luar biasa untuk memberkati setiap keluarga, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami hamba berdoa kiranya Tuhan melawat setiap mereka Tuhan. Engkau berikan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Mereka tidak akan dibiarkan mencari peminta-minta, tapi Tuhan memenuhi segala keperluan mereka. Tuhanlah yang mengadakan segala kebutuhan mereka. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kehausan. Semua diberkati oleh Tuhan dengan segala kelimpahan surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, biar mereka tetap menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang melampaui akal Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Ada sukacita keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Ada damai sejahtera, ketenangan yang luar biasa. Bahkan ada penghiburan, ada kekuatan daripada Roh Kudus dianugerahkan bagi setiap pribadi jemaat Tuhan yang Engkau kasihi. Dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, masih tetap kita mengikuti aturan pemerintah, kita masih tetap stay at home. Biarlah kita akan terus mempergunakan waktu-waktu ini bersama dengan keluarga. Jangan lupa bangun mezbah dengan keluarga, doa, baca firman Tuhan, dan kita juga tetap terus menjaga supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap baik, tetap erat, tetap percaya bahwa badai ini pasti berlalu. COVID-19 pasti berlalu. Dan kita akan lihat Tuhan pulihkan keadaan kita. Asal kita tetap terus dekat dengan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.